Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu kembali dengan mata kuliah virologi. Pada pertemuan mata kuliah virologi hari ini, teman-teman akan mempelajari tentang struktur dari virus. Dalam pertemuan minggu lalu, kita sudah mengetahui tentang bagaimana sejarah dan perkembangan dari virologi atau ilmu yang mempelajari tentang virus. Nah, pada pertemuan hari ini, teman-teman akan belajar lebih lanjut tentang struktur dari virus. Nah, di sini adapun capaian dari pembelajaran mata kuliah hari ini adalah nanti teman-teman diharapkan akan mampu menjelaskan tentang struktur, fungsi, dan morfologi dari virus itu sendiri. Nah, di sini teman-teman sudah tahu kan apa itu virus dan bagaimana struktur dan partikel virus. Nah, pada hakikatnya struktur virus atau partikel virus itu sangat bervariasi. Bentuk susunannya juga sangat kecil. Ukurannya itu hanya berkisar antara 20 sampai 400 nanometer. Nah, di sini virus itu merupakan istilah yang secara teknis partikel virus itu bisa disebut dengan istilah virion. Jadi nanti teman-teman jangan bingung ya kalau misalnya dalam suatu literasi teman-teman menemukan istilah yang disebut dengan nama virion. Nah, di sini virion atau satu paket dari partikel virus itu sendiri adalah satu paket yang sangat lengkap yang disusun dari asam nukleat yang dikelilingi oleh protein. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar, di samping itu adalah macam-macam bentuk morfologi dari virus. Nah, di situ ada bacteriophage virus, ada virus pada tanaman tembakau atau tobacco mosaic virus, dan juga ada influenza virus yang dimana bentuk dan karakteristik serta morfologinya sangat bervariasi. Komponen dari virus. Bila dilihat secara strukturnya, virus memiliki dua komponen, yaitu komponen utama dan juga komponen tambahan. Komponen utama dari virus adalah yang pertama, kapsid. Kapsid itu, bila teman-teman bisa membayangkan, kapsid itu adalah selubung yang terluar dari virus. Nah, di sini kapsid itu tersusun dari protein dengan banyak dari subunit protein yang biasa kita sebut dengan nama kapsomer. Nah, kapsomer di sini antara virus satu dengan virus yang lainnya dapat identik ataupun juga dapat berbeda. Struktur yang kedua atau komponen dari virus yang kedua adalah genetic material. Genetic material dari virus ini merupakan salah satu komponen yang utama. Nah, di sini asam nukleat penyusun dari virus atau yang kita sebut dengan materi genetik dari virus itu bisa RNA, ribonukleik asid, atau DNA, deoksiribonukleik asid, tetapi di sini tidak bisa kedua-duanya. Jadi hanya salah satu, boleh RNA saja atau RNA saja. Nah, di sini ada istilah yang kita kenal dengan nama nukleokapsid. Nukleokapsid itu sendiri adalah kapsid ditambah dengan materi genetik. Selanjutnya, yang kedua adalah komponen tambahan pada virus. Nanti dalam komponen tambahan dalam virus ini, teman-teman akan mengenal yang namanya envelope atau kapsul, bagian terluar sendiri atau amplop ya kita biasa kenal. Nah, di situ tersusun atau terdiri dari protein, glikoprotein, dan juga lipid. Nah, dalam envelope itu nanti akan ditutupi oleh struktur yang serupa berupa seperti halnya spike atau paku. Di sini merupakan komponen penyusun atau yang menyusun spike ini adalah karbohidrat dan protein kompleks. Jadi ini adalah sebagai bentuk dari perlindungan virus dan juga fungsinya nanti akan menjadi tempat perlekatan atau penetrasi ketika virus itu mulai menginvasi dari sel inangnya. Tapi ada juga virus yang tidak mempunyai sampul atau envelope dan kita biasa mengenai dengan nama virus telanjang atau naked virus. Nah, diharapkan teman-teman bisa memahami dua komponen utama dari virus. Ada komponen utama dan ada juga komponen tambahan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini
teman-teman akan kita pelajari lebih lanjut struktur dari virus dan bagaimana gambaran dari virus sendiri. Nah, bisa teman-teman lihat pada slide di sini, yaitu ini adalah bentuk contoh virus yang memiliki struktur polihedral. Nah, di sini seperti yang tadi sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya, teman-teman kan menemukan namanya apa itu capsid, apa itu kapsomer, apa itu nukleik asid atau asam nukleat. Nah, capsid itu ya, capsid itu tadi kan selubung yang disusun oleh protein ya pada banyak unit dari protein itu sendiri. Nah, di sini bagian terluar yang berwarna biru itu yang teman-teman bisa lihat itu yang menyelubungi kita sebut capsid. Nah, subunit dari protein penyusun capsid atau protein banyak protein itu kita biasa menyebutnya dengan nama kapsomer, dan yang di dalamnya adalah nukleik asid atau asam nukleat yang bisa terdiri dari RNA saja atau DNA saja. Nah, oke, selanjutnya apa sih itu fungsi dari kapsid ya teman-teman? Dari tadi kita sudah menyebutkan nih berulang-ulang tentang kapsid, selubung yang paling luar dari virus sendiri. Sebenarnya fungsi kapsid itu jelas. Di sini dia yang pertama, karena dia berada paling luar dari suatu virus, dia jelas melindungi asam nukleat atau inti materi genetik dalam virus tersebut dari lisisnya pencernaan atau enzim dari sel inang. Jadi melindungi dari kerusakan. Yang kedua, dia berisi tempat khusus di permukaannya yang memungkinkan virion itu menempel pada sel inang. Jadi fungsinya kapsid ini adalah nanti sama bagian terluar dari virus yang akan menempel pertama kali pada sel inang. Nah, fungsi yang terakhir dari kapsid, kapsid ini menyediakan protein. Protein untuk apa? Untuk memungkinkan virion atau virus tersebut menembus host atau sel inangnya melalui membran sel, dan dalam beberapa kasus di sini dengan adanya kapsid nanti dia akan menyuntikkan asam nukleat yang menular ke dalam sitoplasma sel. Jadi kita bayangkan ketika nanti virus itu melekat pada suatu sel inang, bagian yang melekat yang paling utama perlekatan itu adalah kapsid. Nah, ketika kapsid sudah mulai melekat, nah di situ kapsid akan mulai menyuntikkan asam nukleat yang menular dari dalam materi genetik virus tersebut. Nah, dalam kondisi yang tepat, RNA virus itu kan dalam kondisi misalnya suspensi yang berupa cairan molekul protein itu nantinya akan merakit sendiri menjadi kapsid virus yang fungsional dan menular. Jadi ketika sudah masuk dalam sel inang, kapsid virusnya juga akan terbentuk lagi sehingga dia bisa lebih invasif dan juga akan menular. Oke, selanjutnya apa itu morfologi dari kapsid? Nah, tadi kita kenal ya, kapsid merupakan struktur yang paling luar. Nah, di sini teman-teman bisa melihat adakah identik perbedaan. Berarti tidak mungkin sama ya antara satu virus dengan virus yang lain. Contohnya kita lihat yang pertama sendiri adalah morfologi kapsid yang berbentuk yaitu icosahedral. Nah, icosahedral ini berarti envelope-nya itu memiliki bentuk yang lebih dari satu ya, icosahedral. Berarti dia bentuknya sangat asimetris sekali. Nah, di sini adalah contohnya pada herpes virus. Nah, selanjutnya yang berwarna kuning, teman-teman akan melihat di situ adalah bentuk morfologi dari capsid yang kita sebut dengan nama helikal. Kenapa helik? Karena membentuk spiral. Spiral itu jadi dia mengelilingi asam nukleat. Kita ingat ya, nah asam nukleat itu adalah materi genetik yang sangat dilindungi oleh capsid, berada di dalam. Nah, jadi ketika dia berbentuk helix ya, jadi kapsid tersebut berfungsi untuk melindunginya. Nah, ini adalah salah satu contoh
bentuk seperti ini kita temukan pada kasus TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Jadi virus yang mengenai atau virus yang menginfeksi tanaman tembakau, di mana virus tersebut nanti akan mengakibatkan warna flek-flek kuning pada tumbuhan atau tanaman tembakau tersebut. Nah, atau helical ini juga bisa ditemukan pada contohnya adalah Ebola virus ya, virus Ebola. Oke, nah yang ini sering buat contoh, yang terakhir adalah polyhedral. Poly berarti kan banyak sekali ya, lebih dari 20 muka segitiga dan 12 sudut di sini. Nah, di sini biasanya poly berarti kita temukan dengan banyak sudut, yaitu adalah pada virus yang kita sebut dengan nama polio virus. Oke. Next, oke, sudah selesai di sini teman-teman. Saya harapkan dari penjelasan tadi cukup membantu teman-teman memberikan gambaran bagaimana itu struktur dan morfologi dari virus. Untuk evaluasi pembelajaran dan tugas mandiri teman-teman, silakan teman-teman membuat gambar struktur morfologi dari virus influenza dan berikan detail keterangannya. Detail keterangan tersebut adalah adakah dia memiliki capsid, adakah memiliki kapsomer, apakah ada spike-nya, apakah ada envelope-nya. Nah, di situ antara virus influenza dengan virus lainnya jelas berbeda secara morfologinya. Nah, silakan nanti tugas bisa teman-teman kirim menggunakan Google Classroom. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.